Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar dan terharu sekaligus bangga dan kagum luar biasa atas pencapaian ilmu yang dialami oleh muridnya. Kemudian Maiso Jenar mengajak Aryo Saloka keluar dari ruang gua itu, dan Aryo Saloka pun menyambut dengan gembira. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikianlah Maiso Jenar menjadi berbangga atas muridnya itu. Kalau nanti pada suatu ketika ia bertemu dengan Gajah Suro, maka ia akan dapat menyerahkan Aryo Saloka tanpa mengecewakan sahabatnya itu. Sesaat kemudian Maiso Jenar pun berdiri dan melangkah keluar ruangan sambil berkata, "Acuh tak acuh, Aryo, ikutlah." Sekali lagi kegembiraan melonjak di dalam dada Aryo. Segera ia pun mengikuti gurunya dekat-dekat supaya ia tidak lagi kehilangan jalan. Kemudian sampailah mereka ke dalam ruangan di mana Maiso Jenar bertemu dengan Putut Karangtunggal waktu ia berjalan bersama Kebo Kanigoro. Benarlah dari ruangan itu ia melihat bayangan cahaya api. Segera Maiso Jenar berjalan menyusur jalan-jalan gua yang sempit ke arah api itu. Ketika mereka sampai, dilihatnya Putut Karangtunggal seorang diri memegangi sebuah obor. "Selamat sore paman," Maiso Jenar sapanya sambil membungkuk hormat. "Selamat sore Karangtunggal," jawab Maiso Jenar. Mula-mula ia ingin menanyakan di mana Kebo Kanigoro, tetapi maksud itu diurungkan. Namun bagaimanapun juga ia menjadi sangat berterima kasih di dalam hatinya bahwa untuk kepentingannya serta muridnya, Kebo Kanigoro bekerja keras dan melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi lebih dari itu adalah untuk kesuburan persemaian perguruan Pengging. Sejenak kemudian Putut itu berkata pula, "Paman, marilah kita tinggalkan gua ini. Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Eyang Ismoyo." Maiso Jenar menjadi beragu. Ia tidak tahu apakah Putut itu berkata sebenarnya atau hanya merupakan suatu alasan untuk membawanya keluar dari dalam gua itu. Karena itu ia berdiam diri sampai Putut itu melanjutkan, "Seseorang yang baru saja datang kemari ingin bertemu dengan paman." "Siapakah dia?" tanya Maiso Jenar sekenanya. "Paman Kebo Kanigoro," jawab Putut Karangtunggal. "Itukah yang penting?" tanya Maiso Jenar pula. "Bukan itu saja," jawab Putut Karangtunggal. "Ada 2-3 soal yang lain." Maiso Jenar tidak menjawab lagi. Dipersilakannya Putut yang membawa obor itu berjalan dahulu. Kemudian ia pun mengikutinya bersama Aryo Saloka yang masih berdiam diri saja. Setelah mereka berjalan berliku-liku, akhirnya sampailah mereka ke ruang yang sering dipergunakannya. Bermain para cantrik. Dari sana mereka menerobos sebuah lubang yang di luarnya tertutup oleh dedaunan yang. Demikianlah mereka tegak di luar gua itu. Terasa udara malam yang segar memercik ke wajah mereka. Sedang di atas kepala mereka bertaburan bintang-bintang yang berpencaran memenuhi langit yang biru hitam. Seleret awan putih membujur dari kutub ke kutub, seolah-olah membagi langit menjadi 2 bagian. Sedang dari semak-semak di sekitar mereka terdengarlah bunyi jengkrik bersautan di antara nyanyi belalang. Bersamaan dengan itu terlonjak pula hati Aryo Saloka yang merasa telah menyelesaikan suatu kewajiban yang berat.
Kalau mula-mula ia menjadi bingung atas kelakuan gurunya, maka akhirnya ia mengira bahwa hal itu adalah merupakan suatu tahap yang memang harus dilalui. Tetapi sebenarnya bukan saja Aryo Saloka yang mempunyai perasaan demikian. Maesa Jenar pun seolah-olah merasa terlepas dari suatu daerah yang sepi, yang penuh dengan pemerasan keringat dan pikiran. Mengingat hal itu, Maesa Jenar menjadi tersenyum sendiri. Apalagi kalau ia dengan sepintas lalu mandang wajah Aryo Saloka. Ia menjadi geli, anak itu merasa seolah-olah telah mendapat gemblengan yang berat daripadanya. Padahal ia sendiri sedang melakukan hal yang serupa, menggembleng diri sendiri. Beberapa lama kemudian, sampailah mereka ke rumah di mana mereka selalu diterima oleh Panembahan Ismoyo. Di dalam rumah itu nampak memancar cahaya pelita yang berkedip-kedip karena permainan angin pegunungan. Cahayanya yang kuning kemerahan menembus lubang-lubang dinding, membuat garis-garis lurus yang berpencaran. Ketika mereka masuki rumah itu, nampaklah Panembahan Ismoyo duduk di atas batu hitamnya yang dialasi dengan kulit kayu. Demikian orang tua itu melihat kehadirannya. Segera ia bangkit dan menyambut dengan hormatnya sambil mempersilahkannya duduk. Agaknya anak mas tidak begitu senang tinggal di dalam gua yang gelap itu, kata Ismoyo kemudian. Ternyata anak mas dan cucu Aryo Saloka menjadi kurus. Maesa Jenar tersenyum, ia menjadi agak sulit untuk menjawab. Karena itu katanya, tidak Panembahan, kami senang tinggal di dalam gua itu. Panembahan tua itu mengangguk-angguk lalu sambungnya. Tetapi aku girang bahwa anak mas dan cucu Aryo Saloka tetap segar. Bukankah tiada sesuatu selama ini? Tidak Panembahan, tidak, jawab Maesa Jenar. Demikianlah yang aku kendaki, sahut Panembahan Ismoyo pula. Tetapi ketahuilah anak mas, apa yang anak mas takutkan ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang mengepung bukit ini menyerbu naik. Dada Maesa Jenar tergetar mendengar keterangan itu. Maka ia pun bertanya pula, adakah mereka melakukan Panembahan dengan kasar? Tidak begitu kasar, jawab Panembahan Ismoyo. Tetapi mereka mengaduk hampir segala sudut bukit ini. Dan Panembahan tidak memberitahukan itu kepadaku, sahut Maesa Jenar. Aku hanya memberitahukan kepada anak mas kalau mereka akan menyakiti kami, jawab Panembahan itu pula. Tapi ternyata mereka hanya mencari-cari saja. Maesa Jenar akan mendesak pula dengan berbagai pertanyaan, tetapi diurungkannya ketika ia ingat bahwa di sini ada Kebu Kanigoro dan Putut Karangtunggal. Sehingga seandainya Panembahan Ismoyo ingin melawannya dengan kekerasan, maka tidak pula ada perlunya untuk memanggilnya. Karena itu kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Ia bahkan merasa malu bahwa seolah-olah di bukit kecil itu tak ada orang lain yang mampu menyelamatkan selain daripada dirinya. Maka untuk beberapa saat suasana menjadi hening sepi. Desir angin di dedaunan menimbulkan suara lirik seperti dendang seorang ibu yang menidurkan anaknya. Maka kemudian kesepian itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismoyo yang berkata, anak mas, agaknya malam telah larut. Karena itu beristirahatlah di pondok lain. Baiklah Panembahan, jawab Maesa Jenar. Kalau anak mas keluar dari ruangan ini, anak mas akan melihat rumah di sebelah barat. Disitulah anak mas beristirahat, sambung Panembahan Ismoyo pula. Di sana anak mas akan beristirahat bersama dengan Kebu Kanigoro. Setelah sekali lagi Maesa Jenar mengiyakan, maka melangkahlah ia keluar ruangan itu. Tidak berapa jauh di sebelah barat tampak sebuah rumah yang lebih kecil dari rumah itu. Dari dalamnya memancar pula cahaya api. Di dalam rumah itu ditemuinya Kebu Kanigoro telah membaringkan dirinya. Ketika ia melihat Maesa Jenar, berkatalah, Maesa Jenar, duduklah.
Tutup pintu itu supaya tidak terlalu dingin, dan dengarlah aku bercerita. Maiso Jenar mandang wajah Kanigoro yang tersenyum-senyum dan sudah bersih pula seperti wajahnya. Ia menjadi curiga, tapi ia melangkah juga menutup pintu dan kemudian duduk di sampingnya. Kau ingat pada waktu aku pertama-tama kau lihat? Tanya Kebo Kanigoro. Ya, jawab Maiso Jenar singkat sambil mengangguk. Di mana muridmu sekarang? Tanya Kanigoro tiba-tiba. Di rumah sebelah bersama-sama dengan Karang Tunggal, jawabnya singkat. Bagus. Suatu kebetulan, Karang Tunggal suka sekali bercerita, pengetahuannya sangat luas. Sebab ia sangat gemar menyepi dan merantau. Jarang sekali ia tinggal di rumah. Sehingga ibu angkatnya, Nyai Tingkir, selalu marah kepadanya. Kanigoro berhenti sebentar lalu meneruskan. Aryo akan senang bersama dia. Lalu seterusnya, mengenai urusanmu dengarlah. Kau lihat bahwa aku pada saat itu atas nama Maiso Jenar melarikan seorang gadis. Mendengar pertanyaan itu, hati Maiso Jenar berdesir. Dengan kaku ia mengangguk mengiyakan. Gadis itu aku sembunyikan. Sejak malam itu aku belum pernah menemuinya. Aku takut kalau ia mengenal aku yang ternyata bukan Maiso Jenar. Dan aku juga takut kalau tiba-tiba aku merasa bahwa akulah sebenarnya Maiso Jenar itu. Kanigoro meneruskan sambil tersenyum. Maiso Jenar pun tersenyum pula, tersenyum kaku. Kau harus menemuinya, sambung Kanigoro pula. Maiso Jenar mengangguk saja tanpa sesadar. Biarlah anakku mengantarkanmu nanti, kata Kanigoro pula. Maiso Jenar terperanjat sehingga ia pun bertanya, siapakah kakang Kanigoro itu? Seorang anak perempuan, jawab Kanigoro. Namanya Widuri. Widuri? Endang Widuri? Jadi adakah anak itu putri kakang Kanigoro? Tanya Maiso Jenar pula. Ya, jawab Kanigoro singkat. Aku belum pernah mendengar sebelumnya, kata Maiso Jenar. Adakah anak itu dilahirkan di Demak? Aku meninggalkan Demak sejauh umur anak itu, jawab Kanigoro. Sebenarnya aku tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan kota itu, tetapi keadaan memaksa aku berbuat demikian. Maiso Jenar mendengarkan dengan penuh perhatian. Agaknya karena itulah maka Kebo Kanigoro belasan tahun yang lalu lenyap dari pencaturan masyarakat Demak. Saat kemudian Kanigoro meneruskan. Kemudian aku bawa istriku meninggalkan Demak. Anak itu lahir di perjalanan, sedang beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Untunglah bahwa aku bertemu dengan seorang yang kemudian menerima kami tinggal bersama, Panembahan Ismoyo. Terbayanglah di mata Kebo Kanigoro suatu masa yang pahit di dalam hidupnya. Kehilangan istri pada masa putrinya masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Bahkan beberapa tahun kemudian, kata Kanigoro pula, aku harus mewakili menunggu bukit kecil ini. Kalau Panembahan Ismoyo harus bepergian jauh untuk mencari obat-obatan dan menambah kewaskitaannya di hampir seluruh sudut negeri ini. Dan sejak itu pula tak pernah menampakkan diriku lagi di antara tata masyarakat Demak. Kanigoro kemudian diam, Maiso Jenar pun diam. Betapa hati mereka mengenyam kembali masa-masa yang silam itu, masa-masa yang penuh dengan kesedihan bagi Kebo Kanigoro. Tetapi tiba-tiba Kebo Kanigoro berkata nyaring, aku telah membelok dari arah pembicaraan semula. Aku akan bercerita tentang seorang gadis yang aku larikan, bukan tentang aku. Maiso Jenar terkejut juga mendengar arah percakapan yang tiba-tiba menikung tegak, sehingga duduknya tergeser maju. Namun kemudian ia pun tersenyum kecut. Tapi bersamaan dengan itu denyut jantungnya bertambah cepat. Nah,
Maiso Jenar, sambung Kanigoro tiba-tiba. Kau akan dapat menemuinya bersama Widuri. Maiso Jenar tidak menjawab, namun hatinya bergetar hebat. Tidak banyak yang harus aku pesankan kepadamu, sebab aku tidak pernah berkata satu patah kata pun. Karena itu, anggaplah bahwa memang sebelum ini kau belum pernah bertemu dengannya. Kanigoro meneruskan, kecuali pada saat kau melarikan malam itu. Maiso Jenar masih belum menjawab, tetapi Kanigoro pun tidak meneruskan kata-katanya. Dengan malasnya ia bangkit dan kemudian berjalan mundar-mandir. Akhirnya ia berhenti dan memasang telinganya baik-baik. Kau mendengar suara tembang? Tiba-tiba ia. Maiso Jenar kemudian mencoba menangkap setiap suara yang menyusup ke dalam pondok kecil itu. Jawabnya kemudian, ya, aku dengar jauh sekali. Kau tahu tembang apa itu? Tanya Kanigoro pula. Sekali lagi Maiso Jenar memperhatikan suara lagu yang hanya lamat-lamat sampai. Ketika ia sudah mendapat suatu kepastian, hatinya menjadi berdebar-debar. Dandang Gulo, desisnya. Ya, Dandang Gulo, ulang Kanigoro. Sudah berapa malam berturut-turut aku mendengar lagu itu dari arah yang berbeda-beda. Tiba-tiba Maiso Jenar berdiri tegak. Mula-mula ia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Tapi karena sinar mata Kanigoro yang seolah-olah mendesaknya, akhirnya ia berkata, kau kenal orang itu? Ki Ageng Pandanalas, jawab Maiso Jenar. Pandanalas? Tanya Kanigoro pula. Tetapi ia tidak terkejut. Aku kagumi suaranya, meskipun ia sudah tua. Namun suaranya masih mengingatkan aku pada belasan tahun yang lalu. Ya, sahabat ayahku. Maiso Jenar mengangguk mengiyakan. Apakah yang dicarinya? Kata Kanigoro kosong. Meskipun ia sudah mengerti jawabnya, sebab ia tahu betul bahwa Pudakwangi, yang nama sebenarnya Roro Wilis, adalah cucu orang tua itu. Ia pasti mengira bahwa aku masih di sini. Dengan demikian ia mengharap aku datang kepadanya, mengembalikan cucunya yang dikiranya benar-benar aku larikan, jawab Maiso Jenar. Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, nah, terserahlah kepadamu. Apakah gadis itu akan kau kembalikan atau tidak? Kenapa baru beberapa hari ini ia datang? Tanya Maiso Jenar, seolah-olah kepada dirinya sendiri. Mungkin ia menunggu sampai rombongan Simorodro itu meninggalkan bukit ini. Telah mencarimu dengan sia-sia, jawab Kanigoro. Tidakkah Kakang menangkap mereka? Tanya Maiso Jenar pula. Aku juga bersembunyi. Panembani Semoyo tidak mau melihat pertumpahan darah di atas padepokan Karangtumoritis, jawab. Maiso Jenar tidak bertanya lebih lanjut tentang gerombolan Simorodro dan Joko Soko. Pikirannya sedang dikacaukan oleh suatu tembang itu. Ia menjadi bimbang apakah sebaiknya ia datang menemui atau tidak. Di dalam kebimbangan itu ia mendengar suara Dandang Gulo itu semakin jelas. Suara itu tiba-tiba menyusul ke dalam dada Maiso Jenar, membawa suatu kenangan pada masa-masa yang silam. Yang mula-mula diingatnya adalah Ki Ageng Pandanalas pernah marah kepadanya ketika ia meninggalkan Roro Wilis tanpa pamit. Ia tahu betapa sakit hati orang tua itu oleh tuduhannya yang barangkali sama sekali tak beralasan tentang cucunya. Tapi bagaimanapun juga ia merasa bahwa tidak enaklah rasanya menerima kemarahan itu. Di dalam kesepian malam semakin mengumandanglah suara Ki Ageng Pandanalas, seorang tokoh sakti, sahabat gurunya yang pernah kecewa terhadapnya. Namun tiba-tiba diingatnya pula, pertama kali ia mendengar suara itu pada saat jiwanya sudah berada di ujung tangan seorang tokoh hitam yang menamakan dirinya Pasingsingan, yang sebenarnya bernama Umbaran. Maka terdengarlah suara itu, dan karena suara itu pula agaknya Umbaran mengurungkan niatnya,
untuk membunuhnya. Karena itu tiba-tiba terasalah bahwa bagaimanapun juga orang tua itu pernah menyelamatkannya. Aku akan datang kepadanya, gumamnya seolah-olah belum merupakan suatu kepastian. Kanigoro tersenyum. Datanglah, jangan kau bawa dahulu cucunya. Barangkali ada beberapa hal yang akan kau bicarakan dengan orang tua itu, sebab sepengetahuanku ada orang ketiga yang berdiri di antara engkau dan gadis itu, katanya. Maeso Jenar memandang Kanigoro dengan tajamnya. Ia agak heran mengapa orang itu mengetahui hampir segala seluk-beluk hidupnya. Tapi ia tidak bertanya sesuatu ketika dilihatnya Kanigoro tersenyum sambil berkata pula, "Jangan memandang aku begitu tajam. Aku jadi takut karenanya. Nah, pergilah. Kalau kau tak keberatan, aku akan ikut serta." "Tidak sama sekali tak keberatan," jawab Maeso Jenar. "Akulah satu-satunya orang yang berhak jadi wakil orang tuamu," sambung Kanigoro sambil tertawa pendek. "Ah," Maeso Jenar tidak meneruskan. "Kenapa kau mengeluh?" tanya Kanigoro seperti bersungguh-sungguh. "Tidak," sahut Maeso Jenar. "Suara tertawa kakang yang lunak itu amat memusingkan kepalaku." Sekali lagi Kanigoro tertawa. "Ayolah," katanya. Mereka berdua pergi menembus hitam malam ke arah suara Ki Ageng Pandanalas yang seolah-olah melingkar-lingkar menyusur lereng-lereng bukit Karang Tuworitis. Tetapi karena telinga Kanigoro dan Maeso Jenar sedemikian tajamnya, maka segera mereka mengetahui dari mana datangnya sumber suara itu. Ketika jarak mereka sudah tidak begitu jauh lagi, segera mereka berhenti. Mereka menunggu sampai Pandanalas selesai dengan lagunya. Tapi agaknya orang tua itu sudah mengetahui kehadirannya, sehingga belum lagi kalimat yang terakhir diucapkan, ia sudah berhenti. Perlahan-lahan ia bangkit dari tempat duduknya seonggok batu padas. Sapanya, "Agaknya kau datang juga, Maeso Jenar." Maeso Jenar dan Kanigoro bersama-sama berdiri sambil membungkuk hormat. Sebelum mereka menjawab, Pandanalas meneruskan, "Sudah berapa hari aku mencarimu dengan caraku ini, sebab aku yakin bahwa kau sudah mengenal suaraku." "Baru sekarang aku dapat datang, Ki Ageng," jawab Maeso Jenar. "Maafkanlah, mudah-mudahan aku tidak mengecewakan." Pandanalas tertawa pendek, kemudian ia pun duduk pula di atas sebuah batu. "Duduklah," katanya, "mungkin percakapan kita tidak segera selesai." Maeso Jenar dan Kanigoro pun segera duduk pula di muka orang tua itu. Di dalam gelap malam terasalah bahwa Ki Ageng Pandanalas sedang mencoba mengetahui siapakah kawan Maeso Jenar. Namun agaknya ia belum mengenalnya, sehingga akhirnya ia bertanya, "Maeso Jenar, tidakkah aku kau perkenalkan dengan sahabatmu itu?" Maeso Jenar tersadar dari kekeliruannya, tapi sebelum ia menjawab, Kanigoro sudah mendahului. "Baiklah, aku perkenalkan diriku, Ki Ageng. Aku adalah salah seorang sahabat Panembahan Ismoyo. Namaku Putut Karangjan." Pandanalas menarik napas dalam-dalam. Dirinya lah sekarang yang berada dalam puncak kesulitan. Ia tahu benar hubungan yang membelit antara satu-satunya cucu yang sangat disayanginya, murid pertama yang dikasihaninya, dan Maeso Jenar, seorang yang dikenal sebagai ksatria yang utama, bahkan yang telah menyelamatkan cucunya dari tangan Joko Soko sampai 2 kali dalam pengertiannya. Meskipun ia pernah merasa kecewa terhadap sikap Maeso Jenar yang perasaannya mudah patah dalam hubungan itu, namun ia tidak pernah benar-benar marah dan melepaskan perasaan kagumnya. Tetapi muridnya itu pun merupakan harapan masa datang bagi perguruannya, di samping Pudak Wangi sendiri.